Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Tsumma alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasus salihin wa ja'ala ad-dinal islami ribatan baina qulubil mu'minin wa amarana bil jamaah wa bis sam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah wa naha anit tafarruq wa tanazu fi kitabihil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatun tunji qailaha min azabin alim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa war rasulul murtada alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wal mujahidin at-tahirin alladzina yujahiduna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhir ad-dakhri wa intaha wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil a'la wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala as-salatu 'alaihi wassalam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini, khatib berpesan khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan keimanan yang sebenar-benarnya, keimanan yang semurni-murninya, yaitu keimanan yang tidak sedikit pun dicampurkan dengan kesyirikan sekecil apapun. Karena sungguh orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para mufassirin telah sepakat bahwa makna kezaliman di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Hal ini sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sungguh mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan banyak kisah para nabi dan rasul terdahulu kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita semua, dengan berbagai perjuangan para nabi yang beraneka ragam. Ada nabi yang didustakan oleh kelompoknya sendiri, ada pula nabi yang diusir oleh kaumnya, ada pula nabi yang sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kisah tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menguatkan keimanannya, meneguhkan pendiriannya dan memantapkan keyakinannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Quran surah Hud ayat 120. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Tahun baru Hijriah identik dengan kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka pada momentum tahun baru Hijriah ini, marilah kita memetik hikmah dan mengambil ibrah
dari kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketahuilah bahwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar bertolaknya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kisah hijrah Nabi tidak sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Juga kisah hijrah Nabi bukan sekedar cerita yang didongengkan dari tahun ke tahun. Namun hijrahnya Nabi dan para sahabat merupakan sebuah era baru bagi umat kala itu untuk menyongsong kejayaan Islam. Berpindah ke Madinah merupakan sebuah awal dari penyebaran Islam ke seluruh dunia, sebagaimana misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu basyirau wa nazira, kafatan linnasi basyirau wa nazira, bahwa Nabi adalah sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan untuk seluruh manusia. Dalam perjalanan hijrah yang dilalui oleh Nabi, penuh dengan berbagai ujian dan rintangan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik, tidak tanggung-tanggung. Perjalanan hijrah beliau ini mempertaruhkan nyawanya. Pasalnya kaum musyrikin Quraisy mengadakan sebuah kemufakatan berupa syarat sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka baginya 100 ekor unta. La haula wala quwwata illa billah. Hadiah sayembara yang begitu besar, hadiah yang tentunya menggiurkan orang-orang yang mendengarkan sayembara tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seperti layaknya buruan yang diperebutkan oleh banyak mangsa. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi kekasihnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan kepada Nabi hingga selamatlah beliau sampai di kota Madinah. Maka peristiwa lika-liku perjalanan Rasulullah di dalam hijrah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Anfal ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrikin Quraisy memikirkan tipu daya untuk menangkapmu dan memenjarakanmu, bahkan untuk membunuhmu atau mengusirmu, mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Lantas apa hikmah dan ibrah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya pelajaran utamanya ialah bagaimana kita meneladani keistiqomahan dan kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ketahuilah, sesungguhnya syariat hijrah yang diperintahkan kepada Nabi dan para sahabat bukanlah hal yang mudah bagi mereka, karena hijrah mengharuskan mereka untuk meninggalkan kampung halaman mereka, mengharuskan mereka untuk meninggalkan harta benda mereka, mengharuskan mereka untuk meninggalkan bisnis yang mungkin mereka telah bangun puluhan tahun lamanya. Belum lagi jauhnya perjalanan yang ditempuh dan rintangan dari musuh-musuh Islam. Namun mereka istiqomah di atas ketaatan, karena keimanan mereka tidak hanya sebatas keimanan yang diucapkan dengan lisan, akan tetapi keimanan mereka selalu dibuktikan dengan ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan tanpa syarat. Inilah pelajaran berharga bagi kita. Mereka bersabar terhadap syariat hijrah sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Maka bersabarlah kalian di atas syariat Allah. Terlebih ujian dan cobaan hidup kita, jika dibandingkan dengan ujian Nabi dan para sahabat, tentu belum ada apa-apanya. Sekalipun mendapatkan banyak rintangan dan ujian, hal ini sama sekali tidak boleh menyurutkan semangat dan menurunkan iman kita. Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidi 'alal jamri. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana pada zaman tersebut orang yang bersabar, beristiqamah di atas ajaran agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Dan hikmah kedua dari kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan kesimpulan dari para ulama
bahwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat terbagi menjadi dua, yaitu hijrah ma'nawi dan hijrah makani. Hijrah makani yaitu hijrah tempat, sebagaimana hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sedangkan hijrah ma'nawi adalah perpindahan seseorang dari larangan-larangan Allah, beralihnya seseorang dari keburukan menuju kebaikan, atau berpindahnya seseorang dari maksiat menuju ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah mereka yang berpindah dari larangan-larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jauh sebelum syariat hijrah ke Madinah diperintahkan, Allah telah terlebih dahulu memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah ma'nawi, untuk hijrah dari kebatilan, yaitu berpindah dari pola hidup jahiliyah menuju pola hidup Islamiyah. Inilah hijrah yang mendasari hijrah tempat. Maka dapat kita bayangkan bahwa bagi para sahabat bukanlah hal yang mudah untuk meninggalkan kebiasaan jahiliyah yang telah berabad-abad mereka lakukan, yang telah mendarah daging dan membudaya di antara mereka. Namun setelah mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengerti konsekuensinya, bahwa menyatakan keesaan Allah dan menyatakan kerasulan Muhammad berarti siap untuk berhijrah dari kesyirikan menyembah berhala, siap untuk meninggalkan kemaksiatan seperti berjudi, meminum khamar, mengundi nasib, berzina dan yang lain sebagainya. Hijrah ini merupakan revolusi moral yang Allah programkan selama 13 tahun di kota Makkah, atau tepatnya selama fase dakwah di kota Makkah. Inilah hikmah utama dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kita berupaya untuk berhijrah dari segala yang diharamkan Allah menuju segala yang dihalalkan olehnya, berhijrah dari perbuatan batil menuju amal solih, berhijrah dari akhlakul mazmumah menuju akhlakul karimah, dan juga berhijrah dari rasa malas beribadah menuju bergegas melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah arsyadakumullah. Hikmah ketiga adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempati kota Madinah, telah tinggal di kota Madinah pasca hijrahnya, hal utama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan para sahabat, di mana para sahabat Nabi secara garis besar terdiri dari dua kelompok, yaitu Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah yang berhijrah dan Ansor ialah yang menolong kedatangan kaum Muhajirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun dasar-dasar ukhuwah yang kokoh di antara mereka, memahamkan bahwa seluruh umat adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka momentum mendirikan Masjid Nabawi digunakan betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaudarakan. Seorang Ansor harus mendapati saudaranya seorang Muhajir, sehingga bekerja sama dan bergotong royonglah dalam membangun masjid ketika itu. Fadilah dari ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh Nabi, para sahabat menjadi satu generasi yang tiada bandingnya. Generasi terbaik, generasi yang solid, generasi yang disegani, generasi yang berhasil menzahirkan ajaran Allah. Maka hari ini marilah kita galang persatuan umat, kita kuatkan kembali ukhuwah di antara kita. Kita buang jauh-jauh segala sifat yang dapat membuat umat berpecah belah, seperti fanatisme kelompok, karena hal ini dapat mengakibatkan merasa benar sendiri dan memandang buruk selain kelompoknya. Jangan sampai kita berpecah belah hanya karena persoalan furu', hanya karena persoalan yang cabang, hanya karena khilafiyah dari perkara yang tidak pokok. Jangan sampai karena berbeda golongan dan berbeda organisasi, kemudian dengan mudahnya satu sama lain saling menghujat, saling melempar tuduhan, saling mentahzir, bahkan saling mengkafirkan, wal iyadu billah. Karena semua itu tentunya bertolak belakang dengan ajaran Nabi dan amaliyah para sahabat. Apabila umat tidak bersatu, maka hingga kapanpun umat Islam tetap dalam kehinaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ajaran Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi